Halo semuanya, nama saya Daniel Korompis. Di sini saya akan mereview sebuah drama atau film yang berasal dari negeri ginseng, yaitu Korea Selatan. Dan drama Korea ini yang saya akan review sangat saya rekomendasikan untuk kalian tonton semuanya. Nah, jadi drama ini sangat membuat saya ketagihan untuk menontonnya. Saya tidak mau berhenti karena saking penasaran dengan ceritanya. Nah, apa itu dramanya? Kalian mau tahu? Dramanya adalah Itaewon Class. Nah, jadi drama Itaewon Class ini sangat berbeda dengan drama-drama Korea yang lainnya. Bagi kalian yang belum tahu bagaimana sinopsis ceritanya, di sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Jadi, drama ini menceritakan tentang kehidupan seorang pemuda yang bernama Park Seroi. Dia selama ini hidupnya selalu mengalami kesialan yang bertubi-tubi, yang sebenarnya disebabkan oleh suatu keluarga konglomerat yang sangat menyebalkan. Dan sebenarnya perusahaan keluarga konglomerat itu juga merupakan tempat kerja di mana ayahnya Pak Seroi ini bekerja. Tetapi suatu ketika Pak Seroi mengalami masalah dengan anak-anak konglomerat ini, yang pada akhirnya permasalahan ini semakin bertumpuk dan menyebabkan mereka bermusuhan. Pokoknya permasalahan ini dari dikeluarkan dari sekolah sampai akhirnya Pak Seroi ini dipenjara. Jadi seberat itu hidupnya Pak Seroi. Cuman dalam menghadapi semua permasalahan, Pak Seroi tetap tangguh. Dia bisa tetap melawan dan tetap memiliki pendirian yang kuat. Pokoknya karakter Pak Seroi ini benar-benar tegas dan tidak takut apapun. Karakter yang dimilikinya ini adalah ajaran dari ayahnya. Makanya Pak Seroi ini sangat sayang kepada ayahnya. Sehingga pada suatu ketika ayahnya meninggal karena ditabrak oleh anak dari keluarga konglomerat yang ada di Korea Selatan itu, yang notabene adalah musuhnya. Nah, makin menjadi-jadi deh itu Pak Seroi marahnya. Akan tetapi, balas dendam yang dilakukan oleh Pak Seroi ini sangatlah berbeda dengan drama-drama Korea yang lainnya. Kalau drama Korea yang lain kan dia langsung mengungkap kejahatan si penabrak ini. Kalau Pak Seroi berbeda, ia memang pada akhirnya untuk mengungkap kejahatan, tetapi ia dengan cara berbisnis balas dendamnya. Nah, jadi Pak Seroi ini ingin mengalahkan usaha yang dibuat oleh konglomerat yang notabene adalah bisnis makanan. Walau dalam keadaan terpuruk, Pak Seroi selalu memulai bisnis dengan usaha yang keras untuk mengalahkan keluarga konglomerat ini. Karena sudut pandang dalam drama ini berbeda dengan drama yang lain, membuat ceritanya tidak mudah untuk ditebak. Dan tipe drama Korea yang ini adalah tipe drama yang gak bikin bosan nih gengs. Nah, karena adegan pergantian itu cepet banget, jadi konflik-konflik setiap episodenya gak bikin kita bosan untuk menanti adegan selanjutnya. Bahkan pada episode 1 dan 2, setting dan tempatnya saya udah berubah-berubah di mana aja, kayak di dermaga, di rumah sakit, di sekolah, di perusahaan, dan banyak tempat lain-lainnya. Dan setiap tokohnya yang ada di drama ini selalu memiliki peranan yang sangat penting. Walau dia hanya muncul sedikit seperti figuran, dia tetapi memiliki pengaruh yang besar dalam cerita itu. Dia bisa mengubah cerita tanpa kalian bisa tebak. Pokoknya si penulis akan tahu ceritanya yang mau dibawa kemana, dan tokoh-tokoh yang dihadirkan aktingnya sangat bagus. Nah, contohnya akting dari pemeran utamanya sendiri, yaitu Park Seroi. Dari aktingnya mencerminkan bahwa Park Seroi ini adalah sosok yang kuat, tegar, tetapi di saat yang bersamaan ia menyimpan suatu frustasi. Terus juga si Kim Dae, karakternya juga cheerful, imut, tegar, kuat, dan seakan ngasih statement bahwa aku tuh karakternya emang begini gitu. Karakter yang ditunjukkan dari kostum-kostum yang dipakai juga menunjukkan karakter yang tegas dan menunjukkan sifat-sifatnya lah pokoknya kostumnya.
Nah, dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi, menurut saya drama ini merupakan drama yang cocok untuk kalangan anak muda karena di dalamnya terdapat sifat yang ambisius, idealis, terus penuh semangat dan mimpi setinggi langit. Dalam drama ini, si tokoh utama yaitu Park Seo-hye tidak dibuat seperti tokoh utama yang pada ada di drama-drama lainnya, seperti malaikat. Tetapi Park Seo-hye ini hanya seperti manusia biasa saja, meskipun karakternya sangat kuat dan sangat memegang teguh prinsipnya untuk selalu membela yang benar menurut dia. Tetapi Park Seo-hye juga diimbangi dengan satu karakter yang kuat, yaitu karakter penuh amarahnya. Itu sehingga yang dilakukan tujuannya untuk membalas dendam. Nah, jadi Park Seo-hye ini tidak seperti malaikat ya. Dia kayak hanya manusia biasa saja. Dia masih memiliki amarah untuk membalas dendam terhadap orang yang ia tidak sukai. Di drama ini juga mengajarkan apa artinya keluarga, apa artinya persahabatan, dan apa artinya kerjasama antar tim. Drama ini juga berhubungan dengan bisnis juga, jadi di drama Itaewon Class ini kita bisa melihat bagaimana kerjasama antara Park Seo-hye dengan rekan-rekan sahabatnya untuk membangun usaha Itaewon Class ini dari awal sampai akhir menjadi perusahaan yang besar. Di film Itaewon Class ini kita bisa melihat bagaimana cara berbisnis, jadi kita bisa berbisnis dengan cara melihat yang ada di film. Nah, jadi di sini saya tidak bisa menemukan kelemahan-kelemahan yang ada di film Itaewon Class karena saya sudah terlanjur suka gitu sama drama ini. Jadi saya menonton, menurut saya tidak ada yang tidak saya suka gitu. Oh ya, untuk cast-nya sendiri ada Park Seo-joon sebagai Park Seo-hye, Kim Da-me sebagai Jo Ji-soo, Yo Jae-myung sebagai Jang Da-hee, Nara sebagai Osoa. Nah, sekian guys review film yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.